dong lover. Mas stay tune di saluran Paten Daber Indonesia kan? Pastinya dong. Nah, ada liputan baru nih. Bertempat di Cafe Teras Ngerumpi Lebak Bulus, Jakarta Selatan, komunitas voiceover dubbing announcer Indonesia atau KVDAI menggelar acara bertajuk KVDAI Classroom Batch 2. Apaan sih KVDAI Classroom itu? Nah, KVDAI Classroom itu lover, semacam pelatihan kilat di dunia dubbing dan voiceover yang dikemas menarik dan menghadirkan 9 mentor ternama dan tentunya mumpuni di bidangnya. Ada Om Petrus Urspon, Tisa Gilianti, Revi Ansori, YSO, Freddy Mangke, Suli Karina, Arleta dari Sworo, Astaga Boni, dan Johnny White. Ya udah ini mau gimana lagi ya, terus berlatih, nikmati proses yang masih belajar, jatuh bangun, prosesnya itu luar biasa berat. Kadang kalau misalnya sama lah kayak aku, kalau lagi laku-laku, kalau lagi ada kerjaannya, kalau lagi kerja freelance ya kita di rumah, tapi juga freelance, jadi nggak bisa dijanjikan. Tapi yang bisa aku share ke pengalaman kalian yang aku jalani aja ya, belum tentu sama mungkin sama Om Pet, sama Om Deddy juga, sama teman-teman perjuangan aku adalah aku merasakan ketika aku mengamalkan gelas dimanapun, bisa bekerja sama dengan tim, selalu pengen belajar, itu orang pasti ingat. Bikin nyaman produser itu pasti orang akan ingat. Kita tepat waktu itu loh, itu udah nggak bisa kita tepat waktu, kita sampai dan pokoknya harus satu paket. Kita menjadikan karakter kita baik. Itu aku sampai sekarang tetap dipercaya brand-brand yang saking banyaknya saingan, mereka tetap pakai aku. Dubbing pun begitu. Yang udah namanya udah rezeki, kita tetap menjaga silaturahmi, tetap akhirnya bisa lagi. Jadi kalau dibilang, ya terus kok nggak bisa bertahan gitu. Ya Masya Allah itu udah pasti udah rezeki dari Allah ya, teman-teman kita rezeki udah diatur. Tapi yang bisa aku rasain ketika aku memperlakukan diri aku sebagai profesional, itu ada jalannya. Itu pasti ada jalannya dari mulut ke mulut. Walaupun itu agensi dari yang kenal aku, yang kenal mah agensi lama, yang ini agensi muda. Akhirnya ya dari ya Mbak Tisa, katanya Mbak Tisa bisa ini itu mereka ya apa mereka baru tahu ketika aku bermain. Mbak Tisa bisa ya? Mbak Tisa udah berapa lama di industri ini? Ya karena kita memberikan yang terbaik. Kalau dari dalam hati itu beda loh sama yang cuma mikirin cuan. Bener deh. Itu kesini sama cuan itu, tapi nomor sekian. Kita akan dibayar sangat secara profesional di industri ini, gak bohong deh. Profesional banget kita dibayarnya kalau kita ini ya benar-benar berkualitas ya. Pada saat itu aku nggak boleh nama Petrus zaman dulu, riskan, nggak bisa dijual. Saya katakan, padahal nasib nih orang Indonesia udah masuk berita langsung pagi. Hari Daksono, aku pakai di pinggir jas. Di sini pakai pendek, aku pakai. Karena kan itu kan itu. Terus tawari, Metro TV. Dari itu tadi pas saya mau presentasikan apa? Ini kan gestur. Oh iya, jadi kan menurut dia, oh bisa dibentuk nih. Nah gitu, jadi kata, oh iya, kita bentuk deh. Jadi bisa gue bentuk deh. Kan aku alami, jadi sesuai karena biasa bermain karakter, gerak tubuh ini setiap ngomong ada. Jadi itu yang mengapa aku tahu. Dan kuis yang itu booming, yang menghadirkan orang nonton. Jadi itu jadi ada lagi TV 7 dulu kan masih ada. Jadi apa? Harus sama Irama Sopa. Pas kedua udah dia nggak mau karena banyak meetingnya. Sesi pertama udah aku mau kedua udah nggak mau karena meeting mulu setiap ini meeting terus pakaian harus rapi bang itu nggak boleh. Karena dengan klien gitu kan saya bisa pakai itu.
baru kali ini ada apa namanya host nolak. Sama ya Ramai sama waktu itu. Jadi cuma berapa? Satu itu 11 atau 12 itu ya. Jadi cuma itu aja. Terus tawaran sama Multivision. Main gara-gara saya memerankan beberapa iklan dan juga pelayanan masyarakat yang tokoh kocak. Karena kalau baca coklat kan muka saya ke sampai udah season kedua udah masuk episode yang berikutnya kedua dia udah 3-10 tuh itu. Udah bisa enggak mundur aja. Nah, kelamaan syuting. Karena berangkatnya dari yang pendek-pendek itu. Jadi semuanya terus sampai main film iya, di catwalk juga iya. Jadi semua udah apa? Semua seni sudah saya mainkan. Jalanin. Jadi. Gelaran yang berlangsung dari tanggal 21, 22, 28, dan 29 Oktober ini diikuti kurang lebih dari 30 peserta yang tidak hanya datang dari Jakarta, tapi juga dari Depok, Bogor, Bandung, bahkan yang paling jauh dari Kalimantan loh. Apa sih motivasi mereka ikut KVDI Classroom ini? Yuk, kita kepoin. Ini saya berharap bisa lebih percaya diri lagi dalam berbicara dan juga bisa berkecimpung di dunia suara ini. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahri Ramadan. Saya dari Kandangan, Kalimantan Selatan. Motivasi saya untuk mengikuti KVDI Classroom Batch 2 karena saya ingin menjadi seorang voice over profesional. Oh iya, Dub Lover, apa sih sebenarnya tujuan diadakan KVDI Classroom ini? Yuk, kita dengerin statement dari Presiden KVDI, Gubernur KVDI, dan Ketua Panitianya. Oke, KVDI Classroom ini tujuannya adalah tentu untuk memberikan kesempatan bagi para talent-talent baru yang ingin kenal lebih jauh tentang dunia voiceover dan juga dubbing. KVDI Classroom menghadirkan mentor-mentor yang sudah terkenal reputasinya baik di dunia voiceover dan juga dubbing dan pengalaman yang sudah puluhan tahun untuk membuka paradigma para peserta dari KVDI Classroom ini bahwa industri voiceover, industri dubbing itu adalah industri yang sangat luas kesempatannya untuk siapapun. Diadakan Classroom Batch 2 ini adalah tentunya untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin benar-benar serius belajar di bidang voice over dan dubbing. Di mana KVDI Classroom Batch 2 ini adalah lanjutan dari KVDI Classroom Batch 1 dan tentunya nantinya kita akan membuat lagi di KVDI Classroom Batch selanjutnya seperti itu. Dan kemudian untuk teman-teman yang berminat di bidang voice over dan dubbing juga bisa mengasah kemampuan baik itu pemula ataupun yang sudah berpengalaman dan teman-teman bisa berbagi bersama semua mentor, di coaching bersama semua mentor, 9 mentor di batch 2 ini. Oh, untuk Classroom ini dari KVDI, kami menyediakan mentor dengan beragam kapasitas yang dipunyai dan berbeda masing-masing spesialitinya. Dan untuk anggota KVDI maupun di luar anggota KVDI, siapa saja bisa ikut untuk memperkenalkan tentang dunia dubbing, juga voice over dan kepenyiaran, dan juga ada public speaking, semua kumpul di sini.